nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan saat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Baik saudara, kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 12 sampai 13. Matius pasal 6 ayat 12 sampai 13. Kita akan belajar tentang berdoa, tapi berdoa ini untuk melawan jebakan iblis, usaha iblis menjatuhkan kita. Ayat 12 dan 13. Matius pasal 6, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa, seringkali yang kita doakan itu biasanya hal-hal yang menghasilkan kesenangan, kemajuan secara materi. Kita berdoa supaya karir kita naik. Kita berdoa supaya uang kita semakin bertambah banyak, tabungan kita semakin banyak. Kita berdoa supaya kita punya rumah. Kalau yang tidak enak pun mungkin sakit ya. Berdoa tapi untuk yang enak lagi, supaya sembuh. Ya, berdoa supaya sembuh. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang menurut saya seringkali bagi kita mungkin wajar, saudara. Tetapi yang kita sering tidak memperhatikan bahwa kita hanya memperhatikan dan terus meningkatkan potensi kondisi hidup kita yang semakin baik. Tetapi kita tidak memperhatikan potensi yang merusak yang ada di dalam diri kita. Karena sejak kita dikandung ibu kita, firman Tuhan berkata kita dikandung di dalam dosa. Ada sebetulnya di dalam setiap kita kerusakan, potensi kerusakan yang akan nanti semakin merusak diri kita. Dan kalau itu terjadi, saudara, apa yang kita capai, karir yang kita capai, rumah yang kita miliki, uang yang kita miliki itu bisa tidak ada maknanya apa-apa. Karena kita mengalami kehancuran secara rohani. Ini yang jarang didoakan. Ya. Potensi merusak yang ada di dalam diri kita, benih dosa yang ada di dalam diri kita, kecenderungan-kecenderungan yang merusak di dalam diri kita ini yang jarang disentuh, didoakan. Putri, saudara-saudara, ketika kena COVID-19, ya, saudara sudah tahu ya, Putri itu kondisinya baik. Jadi dia tetap tidak lemes, beraktivitas biasa, belanja biasa, wirawiri biasa. Awal-awal memang sempat dia panas sedikit, lemes, gergesi sedikit, tapi setelah itu sehat. Nah, karena tidak merasakan sakit ini justru ternyata berbahaya. Saya yang merasakan sakit, lemes, saya malah istirahat terus karena saya lemes. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Putri yang sehat, yang kuat, ya, yang sehat, yang kuat itu malah sesungguhnya dari dalam kondisi yang berbahaya. Putri tetap melakukan hal-hal yang baik, saudara. Belanja, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak untuk anak-anak, tetap melakukan, tidak ada salahnya. Karena apa? Karena tidak tahu ada kekuatan yang sedang merusak paru-parunya. Dia tidak menyadari itu. Nah, ini gambaran, saudara-saudara, kita ini seringkali terlalu menekankan bagaimana karir kita menaik, bagaimana uang kita banyak, bagaimana kita punya rumah, itu yang diimpikan semua orang. Tetapi kita tidak mendoakan, ini mendoakan apa yang merusak diri kita. Karena nanti saudara punya rumah, punya uang, punya tabungan, sehat, sembuh dari sakit, sehat, itu tidak ada gunanya ketika kita menjadi rusak. Ya, kita menjadi rusak. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini bagus sekali. Diawali ayat 12, ampunilah kesalahan kami. Setelah saya dan saudara diampuni kesalahan, lalu apa?
Ya jawabannya ayat 12, lepaskanlah setelah kami diampuni, disucikan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah supaya kami tidak berbuat dosa lagi. Ayat itu berkata seperti itu, saudara-saudara. Nah, pernah tidak persis sama, tetapi saya pernah melihat, saudara, orang Kristen ini setiap berdoa, ya, dia bekerja ikut orang, tapi akhirnya dia dipecat dari pekerjaannya karena apa? Tidak jujur, tidak jujur. Ya. Nah, akhirnya saudara dia bikin usaha, ya namanya daripada nganggur dia mulai join dengan teman-temannya, yuk kita bikin usaha. Nah, kali ini tidak boleh gagal. Ya, karena dia orang Kristen, dia berdoa, berpuasa supaya apa? Supaya usahanya ini lancar. Ini kan seperti kebanyakan kita ya, berdoa, berpuasa supaya usahanya lancar, itu bagus-bagus saja. Dan itu umum orang Kristen gitu. Ya, akhirnya usaha pun dimulai, dia bikin anggap saja warung bakso, depot bakso atau apa ya. Nah, sudah dimulai, sudah didoakan dengan doa puasa 3 hari puasa. Puasanya kalau pas tidur saja. 3 hari berdoa berpuasa. Bakso berjalan, saudara. Warungnya rame awalnya. Tapi tidak beberapa lama kemudian mulai terjadi gesekan dengan temannya. Kok keuntungannya segini, kok keuntungannya segitu. Akhirnya temannya mundur, menarik modalnya, menarik dirinya dari kerjasama bisnisnya. Dan mulai ada kesulitan-kesulitan, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, bisnis baksonya bangkrut. Kenapa temannya menarik modalnya, saudara? Karena dia merasa keuntungannya kok antara bakso yang terjual dan uang yang didapat kok ada yang hilang, banyak yang hilang. Nah, maksud saya begini, saudara, dia tadi berdoa puasa 3 hari untuk usahanya supaya lancar. Kenapa usahanya dulu yang didoakan? Mengapa tidak mendoakan dulu kerusakan di dalam dirinya? Tuhan perbaiki ketidakjujuran saya. Nah, sebenarnya ketidakjujuran itu kalau diatasi, mungkin baksonya ya akan berjalan. Teman-temannya terus akan berbisnis dengan dia. Nah, ini gambarannya, saudara-saudara. Oleh karena itu seorang pengacara terkenal yang hidup sekitar tahun 1926 namanya Louis Nieser. Louis Nieser ini, saudara, seorang pengacara, jadi dia paham hukum. Dia berkata seperti ini, masih banyak yang baik pada orang yang paling jahat. Perhatikan ya, masih banyak yang baik pada orang yang paling jahat di antara kita, dan sebaliknya masih banyak yang buruk pada orang yang paling baik. Masih banyak yang buruk pada orang yang paling baik, sehingga kita semua membutuhkan hukum dan agama. Jadi gini loh, saudara, seringkali kan kita itu merasa baik ya, sehingga kita terus mendoakan yang baik, yang baik, yang baik. Seolah-olah karena kita ini baik, Tuhan layak memberi kita yang baik, rumah yang baik, kesehatan yang baik, keuangan yang baik, karir yang baik karena saya baik. Padahal ini dikatakan sudah sebaik-baiknya orang terdapat yang buruknya juga, banyak buruknya juga. Makanya saya itu dirasani orang tidak pernah pusing, tidak pernah mikir, tidak pernah stres karena ngerti yang dikatakan orang ini tadi ya, banyak yang buruk pada orang yang paling baik, ya. Tetapi juga sebaliknya, para pencuri perampok itu ada kebaikannya. Mungkin dia mencuri, merampok untuk anak-anaknya, memberi makan supaya anaknya bisa sekolah, masih ada kebaikannya juga. Tetapi yang paling baik pun ada keburukannya. Nah ini makanya firman Tuhan malam hari sebenarnya khusus kita ini supaya fokus hal yang buruk di dalam diri kita. Ini jangan sampai potensinya semakin merusak kita. Kita berdoa itu, saudara-saudara.
Ya, mendoakan itu supaya hal-hal yang buruk itu tidak merusak dan meruntuhkan berkat-berkat Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi karena Allah adalah kudus, orang yang menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak Allah harus hidup kudus juga. Allah secara pribadi bukan saja bebas dari semua kejahatan moral, menurut Erikson ini saya kutipkan, Allah juga tidak dapat membiarkan adanya kejahatan. Makanya saudara, nanti saudara bisa mencapai karir meningkat, rumah bagus, kesehatan bagus, tetapi tiba-tiba runtuh hidup saudara. Karena apa? Karena Allah itu tidak membiarkan orang jahat. Ya. Di dalam ayat ini saudara, Allah tidak akan pernah membiarkan adanya kejahatan. Seakan-akan Allah alergi terhadap kejahatan dan dosa. Oleh karena itu semua orang yang menjadi miliknya, menurut Erikson saudara, harus juga berusaha mencapai kekudusan yang merupakan sifat Allah yang begitu mendasar. Jadi malam hari ini saudara-saudara penting sekali kita menaikkan doa, Bapa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kita ingin saudara seperti kata Tuhan Yesus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapamu sempurna maka kamu harus sempurna. Mengapa kita harus senantiasa berdoa seperti ini saudara? Yang pertama supaya Tuhan melindungi kita dari iblis yang jahat. Ayat ini sesungguhnya saudara dapat diterjemahkan seperti ini karena dari bahasa Yunaninya ya, tetapi lepaskanlah kami dari ya apotau ponero ya. Tetapi lepaskanlah kami dari si jahat, si iblis, si pencoba itu. Lindungilah kami. Ya doa itu sebenarnya lepaskanlah kami dari yang jahat itu bisa bermakna Tuhan lindungi kami. Karena iblis berjalan seperti singa yang mengaum, siap menjatuhkan, menerkam, menghancurkan hidup kita. Erikson menyebut saudara salah satu alasan mengapa iblis harus dijadikan perhatian. Biasanya jangan habiskan waktu untuk memperhatikan iblis. Wow, malah berbahaya saudara. Ya diperhatikan sesuai porsinya. Tidak terlalu diperhatikan, dibesar-besarkan, menyita waktu kita juga tidak, ya porsinya. Tapi jangan disepelekan, maksudnya seperti itu. Erikson menulis demikian, saudara. Pemeliharaan Allah dibayangi oleh masalah kejahatan. Ya, pemeliharaan sebetulnya Allah itu memelihara kita, tapi pemeliharaan Allah terhadap kita itu seringkali tidak dapat menyebabkan kebaikan karena apa? Dibayangi kejahatan. Ya, dan karena itu kita baru saja membahas tentang kejahatan, tampaknya cukup bijaksana untuk membahas pokok tentang roh jahat dan iblis di sini. Jadi Tuhan memberkati umatnya, tapi iblis bisa membelokkan kita, menggunakan berkat itu untuk hal yang jahat, untuk yang duniawi. Sehingga akhirnya hidup kita diberkati itu bukan semakin baik, tetapi berkat itu malah menjerumuskan kita. Bukan salahnya Tuhan, tetapi karena iblis giat bekerja dan kita tidak menyadari. Namun pembahasan soal malaikat yang jahat ini, iblis itu disebut malaikat yang jahat ini memang tidak bisa diabaikan menurut Erikson. Banyak orang-orang yang tidak suka membahas tema iblis. Itu mitos, cerita zaman dulu. Tetapi itu penting saudara, karena dia bekerja dan mengganggu kita. Bahkan saat kita diberkati Tuhan, iblis itu membayang-bayangi supaya berkat Tuhan itu nanti digunakan untuk hal yang tidak memuliakan Tuhan, untuk kejahatan. Pemeliharaan Allah dibayangi oleh masalah kejahatan. Berkat-berkat Tuhan yang semestinya menyebabkan sukacita membawa kita kepada pengabdian rawan dibelokkan menjadi kehancuran. Saudara, saya dulu remaja, saya pernah cerita ya, saya itu hobinya berpetualang. Ya kadang-kadang berjalan menyusuri sungai, kadang-kadang di sawah cari belut. Dan itu biasanya dilakukan malam.
Tapi itu tidak pernah kami lakukan, ya, karena pernah terjadi peristiwa, saudara, tanpa teman saya yang satu ini siapa sesungguhnya? Yang satu ini adalah orang teman saya yang kami anggap pawang ular, pawangnya tapi bukan pakai mantra, pakai magic ya. Ya dia memang menggunakan anti upas melalui proses nanti panjang ceritanya, ya, tetapi secara natural. Nah, pernah saudara-saudara kami berjalan tanpa dia ya, di tengah sawah berburu belut. Ya, tetapi tiba-tiba di galengan itu ketemu ular welang, itu berbisa. Dan kita semua takut, saudara, akhirnya kita lari terbirit-birit, kita jalan pakai Pektromak ya, lampu Pektromak kalau orang dulu mungkin kenal. Karena takut ular, langsung Pektromak itu dilempar ke sawah, semua lari terbirit-birit, bes, mati gelap gulita. Nah sejak itu kita tidak pernah menelusuri sawah, sungai tanpa orang ini ya. Kalau dengan orang ini dia malah yang ngerti loh, saudara. Tiba-tiba tunggu dulu, pelan dulu. Ini kayaknya ada ular benar, saudara. Dan ular yang harus menghindar dia. Kalau ketemu dengan kami tanpa orang ini, saudara, kami yang kocar-kacir. Tapi kalau ular ketemu kami dengan teman ini, ularnya yang harus lari ngacir. Ya, kalau tidak akan jadi menu sarapan pagi. Ya. Tapi tidak enak, saudara. Masih enak kalau boleh memilih ya, bukan ketemu ular di sawah, ketemu babi, saudara, di sawah. Itu lebih asik ya. Kalau jadi menu sarapan. Nah, berjalan bersama Tuhan. Tadi di dalam lagu yang kita nyanyikan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Ya. Dia perlindunganku. Doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini sesungguhnya permohonan Tuhan, lindungi saya dari serangan iblis yang begitu licik, ya, begitu licik menyesatkan kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus berdoa seperti itu senantiasa? Artinya terus menerus berdoa seperti itu, supaya Tuhan melepaskan kita dari dunia yang jahat. Jadi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jahat itu tidak hanya bisa berlaku untuk iblis, tetapi juga dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya saudara-saudaraku, sering saya dan saudara bertanya, Tuhan, salah saya apa? Saya itu berjalan bener, lampu di traffic light, lampu merah saya berhenti, kok ditubruk orang mabuk. Nah itu, dunia itu jahat. Saudara benar, tapi sekeliling saudara ada yang tidak benar ya, saudara akan ketabrak. Saudara akan menderita oleh karena tingkah laku orang-orang yang tidak benar tadi. Oleh karena itu doa ini juga memohon supaya Tuhan lindungi kami dari dunia yang rusak ini. Rusaknya tidak hanya mencelakai kita, tapi juga rusaknya itu kita dapat ketularan. Dunia ini kalau sudah busuk itu kalau saudara tahu ya, kalau beli cabai, bawang merah, kalau saudara mau nyimpen bawang merah, cabai itu yang busuk mesti dibuangi dulu. Karena kalau tidak saudara buang, ketularan. Lah kita ini mau tidak mau berada bersama dengan mereka. Di tengah kerusakan, kebusukan, kita bersama mereka. Makanya kita tidak bisa menyingkiri dunia. Bisanya kita berdoa apa? Tuhan lindungilah kami. Supaya kami tidak ikut membusuk. Kami tidak ikut rusak di tengah dunia yang rusak ini. Bisanya kita berdoa seperti itu, saudara-saudara. Dunia ini rusak. Ya, saya sudah sering katakan, saudara. Bahkan di dalam pekerjaan Tuhan pun itu bisa rusak. Banyak gereja yang pecah. Kok bisa ya? Kayak organisasi politik aja pecah. Ya karena gereja berada di dunia. Kalau tidak berdoa, kalau gereja tidak berdoa semacam ini, katut rusak seperti dunia. Orang buka gereja yang pernah saya sampaikan ya, hari ulang tahun gereja itu. Orang buka gereja itu sekarang kayak buka pabrik, buka kantor cabang, bisnis. Pendeta itu kalau dulu panggilan, ada kriteria. Di dalam 1 Timotius itu ya, para penatua jemaat adalah
bla 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 bla, banyak syaratnya ya. Itu saudara dapat lihat. Tapi sekarang enggak, mereka mengangkat pendeta-pendeta itu karena apa? Seperti manajer. Ya cari aja yang kaya diangkat jadi pendeta. Tujuannya apa? Supaya tidak lari dari gerejanya, diangkat jadi pendeta. Ya, tidak ada panggilan di situ, tidak ada panggilan. Padahal kalau menjadi pendeta itu yang disebut pendeta biasanya ada panggilan khusus. Itu enggak, pokoknya supaya kowe ra pindah tak jabatan pendeta, tak tanggung jawab. Iki gereja iki koyo cabang, kamu manajernya. Wis kelolanen gitu. Ya, pembukaannya pun ngundang artis ya. Ibadahnya pun entertain. Ya, kayak neng gedung bioskop, gedung pertunjukan. Penuh lampu kerlap-kerlip, asap. Karena entertain. Itu gereja, bayangkan. Karena apa? Saudara masuk gereja kayak masuk diskotik, ada kemiripannya nanti. Karena apa? Karena gereja di tengah kerusakan. Kalau enggak hati-hati ikut rusak, kalau enggak hati-hati ikut duniawi. Ya puji Tuhan gereja kita tetap tidak penuh lampu kerlap-kerlip, tidak ada asapnya, tidak dimatikan. Biasanya banyak yang di jemaat itu gelap gulita, yang terang cuma sini ya. Yes, kayak diskotik saudara-saudara. Nah, Erikson menulis demikian ya, seorang Kristen memahami zaman ini serta gelagat-gelagatnya. Harusnya sadar ya kecenderungan dunia ini. Sedari kenaikan Kristus ke surga, sejarah dunia menuju ke hari penghakiman. Penghakimannya artinya apa saudara? Ini yang harus mengapa kita harus berdoa, lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan sampai kami jahat seperti dunia yang jahat. Jangan sampai kami rusak seperti dunia yang rusak. Jangan kami menjadi duniawi seperti orang duniawi menjadi duniawi. Orang dunia menjadi duniawi. Karena apa? Kita semua akan menuju Allah akan menghakimi. Ya, setiap orang akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu. Yang terakhir, saudara, mengapa kita harus berdoa? Lepaskanlah kami yang dari jahat, ya. Karena yang terakhir supaya Tuhan melepaskan kita dari kecenderungan hati kita yang jahat. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Jadi kerusakan juga tidak hanya dari sekeliling kita, dari iblis, itu dari luar-luar ya, dari eksternal kita. Iblis, dunia, pengaruh dunia, yang terakhir dari dalam diri kita sendiri. Diri kita ini punya kecenderungan dosa. Ya. Oleh karena itu, mungkin saudara bertanya, Pak Tri, kan kita sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Iya, tapi itu bisa, Roh Kudus selalu merusak berkat-berkat Tuhan. Ya, Roh Kudus membersihkan saudara, iblis menarik saudara ke dalam kecemaran. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan orang berdoa saja, ini saya lihat di media sosial. Ada orang yang berkata seperti ini ya, tidak, kata-katanya tidak persis, tetapi intinya gini. Kami bersyukur gereja kami tidak terendam banjir. Tuhan melindungi gereja kami. Kalau kita dibalik apa? Berarti gereja-gereja yang terendam banjir itu karena tidak dilindungi Tuhan dan tidak layak bersyukur. Betul kan ya? Kami bersyukur gereja kami tidak terendam banjir. Tuhan melindungi gereja kami. Kami bersyukur Tuhan melindungi gereja kami sehingga tidak terkena COVID. Berarti yang gereja yang terkena COVID tidak dilindungi kan? Konsekuensinya kan seperti itu, kalimat itu. Makanya saudara, ini kerusakan kita, itu kadang-kadang tanpa sadar, manusia itu kayak gitu. Sudah rohani aja masih rusak. Kayak orang-orang Farisi itu ya sudah serius, beragama serius, rusak tetepan. Tetap Tuhan Yesus, munafik kamu orang Farisi. Waduh, susah.
Makanya kita harus berdoa, lepaskanlah Tuhan kami daripada yang jahat. Orang Kristen itu menjadi susah, saudara, tetapi tidak ada yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Kalau saudara berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat.